Universitas Negeri Semarang melalui UPT Pengembangan Konservasi bekerja sama dengan UI Green Metric dan tim Solikam, Solusi Limbah Kampus, yang terdiri atas UNES, Telkom, Undip, Universitas Patimura, Unsia, dan ITS. Dalam rangka Disnatalis UNES ke-56 menyelenggarakan loka karya pengolahan limbah tanaman menjadi produk bernilai ekonomi. Pada kesempatan ini akan dipraktikkan pembuatan dua produk, yaitu produk aksesoris dengan menggunakan bahan baku limbah tanaman dan resin, serta pembuatan bunga dan bros dari tulang daun. Produk-produk yang selama ini sudah dikembangkan dari limbah tanaman yaitu lukisan tulang daun, rangkaian bunga, gantungan kunci, kalung liontin, dan lain-lain. Pada video ini akan disampaikan cara membuat dua produk yaitu pembuatan aksesoris menggunakan limbah dan resin serta pembuatan bunga dan bros tulang daun dari limbah tanaman. Berikut merupakan cara membuat produk aksesoris dengan menggunakan resin. Adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti resin, katalis, gelas takar, cetakan, timbangan digital, sendok pengaduk, gunting, dan lain-lain. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Membuat press flowers terlebih dahulu dengan cara siapkan daun dan bunga-bunga kecil yang sudah dipilih. Daun dan bunga-bunga kecil dipres menggunakan mic flower. Kemudian dipanaskan menggunakan microwave selama 30 detik hingga 1 menit. Cara membuat kalung dan gantungan kunci dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, takar dan campur resin dengan katalis perbandingan 3:1. Yang kedua, aduk campuran resin selama 6 menit. Yang ketiga, tuangkan resin ke dalam cetakan hingga separuhnya, tunggu hingga 1 jam. Yang keempat, letakkan press flower di atasnya, kemudian tuangkan resin kembali hingga penuh. Yang kelima, tunggu hingga resin mengering selama 24 jam. Berikutnya adalah membuat rangkaian bunga dan bros dari tulang daun. Alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulang daun dari tanaman berkayu seperti daun kupu-kupu, daun durian, daun bodi, daun mangga, dan lain-lain. Yang kedua adalah pewarna, yang ketiga kawat, keempat benang, kelima pita, vas bunga, dan lain-lain. Untuk membuat tulang daun dengan cepat, caranya sebagai berikut. Siapkan daun, kompor, dan panci. Kemudian rebus menggunakan larutan KOH dengan api kecil. Setelah direbus, lalu bersihkan tulang daun dan tunggu hingga kering. Untuk membuat tulang daun dengan lama, caranya sebagai berikut. Yang pertama, rendam daun hingga 3 bulan, lalu bersihkan tulang daun dan tunggu hingga kering. Cara membuat rangkaian bunga yaitu yang pertama, siapkan tulang daun kupu-kupu. Yang kedua, kemudian tulang daun diberi warna. Ada 2 cara dalam pewarnaan. Yang pertama yaitu 10 lembar tulang daun digulung dan diikat. Selanjutnya dicelupkan pada air panas, lalu diperas sampai air tidak menetes. Selanjutnya bagian ujung diberi warna, kemudian dijemur atau dikeringkan. Dan proses terakhir dirangkai menjadi bunga. Cara pewarnaan yang kedua yaitu tulang daun dibentuk bunga. Selanjutnya bunga dicelupkan pada larutan pewarna yang sudah dicampur lem putih, yang bertujuan untuk mempertahankan warna pada tulang daun, atau langsung dicelupkan pada pewarna alam atau sintetis. Untuk membuat bros ada beberapa cara, diantaranya yang pertama dengan cara membuat kelopak bunga. Dengan cara siapkan tulang daun sekitar 15 lembar,
Dibuat kelopak dengan melipat tulang daun dan dikerut. Lakukan sampai memperoleh 15 kelopak. Kelopak-kelopak direkatkan pada wadah bros dengan lem tembak satu persatu hingga 2 lapis. Kemudian bagian tengah diberi hiasan berupa biji kering, manik-manik, dan lain-lain. Cara yang kedua yaitu dengan menjelujur atau mengerut. Yang pertama, menyiapkan tulang daun sekitar 20 lembar. Gunting 2 lembar tulang daun, kemudian dijelujur dari kanan ke kiri. Lalu dikerut, lakukan hingga 10 kerutan. Selanjutnya kelopak-kelopak direkatkan pada wadah bros dengan lem tembak satu persatu hingga 2 lapis. Kemudian yang terakhir bagian tengah diberi hiasan berupa biji kering, manik-manik, dan lain-lain. Demikian beberapa contoh pemanfaatan limbah daun yang mampu meningkatkan nilai ekonomi limbah dan dapat bersaing dengan produk di pasaran.